Shalom JCRS dan Sinergia. Shalom. Wah, gimana nih kabarnya hari ini? Saya yakin dan percaya kita semua semangat untuk memuji Tuhan pada hari ini, amin. Amin. Yuk, sebelum kita memulai ibadah kita satukan hati kita mau berdoa. Dalam kasih Kristus, Owen bisa pimpin dalam doa. Oke, mari teman-teman, mari kita satukan hati kita dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas setiap berkat-Mu pada hari ini. Kami bisa sama-sama mengikuti ibadah JC pada dan Sinergi pada hari ini Tuhan. Dan sementara Tuhan kami mau memuji menyembah Kau Tuhan, melompat bagi-Mu Tuhan. Kau yang sertai kami dari awal sampai akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. 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 Oke, semuanya antusias untuk memuji Tuhan pada hari ini, amin. Amin. Yang antusias bisa kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Silakan, haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama silakan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita mau nyanyikan sama-sama dari awal, amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. 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 Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Oke, siapa teman-teman yang di sini percaya kalau Tuhan kita adalah kota perlindungan, bisa lambaikan tangannya. Kita mau bersorak bagi Tuhan Yesus. Ayo sekali lagi aku ajak untuk kasih tepuk tangan yang baik buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya.
Yuk teman-teman bisa sambil tepuk tangan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang menjuru setiap kami. Yuk kita sorakan haleluya. Yuk dari awal kita bersama-sama katakan. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, tetap Dia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Ayo teman-teman kita mau sama-sama lompat bagi Tuhan. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari teman-teman sorakan. Mari dari awal kita sama-sama katakan. Yesus batu penjuru, dari mula keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Mari sama-sama katakan haleluya. Haleluya, haleluya, tetap Dia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Ayo lompat lebih lagi buat Tuhan. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Ya dong, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, sorakan haleluya. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, kota perlindungan setiap kami. Dia agung dan perkasa. Yuk teman-teman, kita sambil tepuk tangan. Yuk, sama-sama katakan. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak. Mari saya bilang ke tangan. Nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan
Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kasih tepuk tangan yang baik Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Mari anak-anak benda Tuhan, saya undang kita mau sama-sama lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Biar hari ini saya undang kita mau sama-sama datang di hadapan Tuhan. Bawa segenap hatimu, bawa segenap jiwamu ke hadapan Tuhan hari ini. Karena hari ini Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupanmu. Mari anak-anak benda Tuhan, saya undang hari ini kita mau sama-sama kasih waktu sejenak. Kita mau sama-sama sembah Dia. Kita mau sama-sama ucapkan syukur. Katakan terima kasih. Kami bersyukur Bapa. Benar-benar Tuhan sembah Dia. Katakan terima kasih Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Yes, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Kami datang padamu Tuhan dengan segenap hati kami, jiwa kami. Oh Yesus, ini setiap kami, pakai kami Tuhan, penuhi kami. Mari lebih lagi sembah Dia. Oh, terima kasih Tuhan, Kau sangat baik. Yes, ini setiap kami Tuhan. Ini suara dari hati kami Bapa. Oh Yesus, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Mari katakan, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari teman-teman sekali buat Tuhan. Ku mau memuji-Mu, yes katakan, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, yes Tuhan. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami datang padamu Tuhan hari ini Bapa. Yes, teman-teman dari awal katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Mari katakan, Yesus, namamu indah. Yes, panggil namanya. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Katakan, ku selalu sembah-Mu. Hanya Kau yang layak Tuhan. Terima setiap pujian dari kami Bapa. Yes, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari teman-teman dari awal dengan senang hati kita buat Tuhan, sama-sama katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yes, panggil namanya. Yesus, lebih keras lagi buat Tuhan. Indah, sekali lagi panggil namanya. Cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
Tuhan katakan, ku mau memuji, yes Tuhan, ku selalu pujimu. Ku mau menyembah, kau mau terus menyembah Engkau Tuhan. Kau mau selalu ada dalam penyembahan untukmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari teman-teman angkat suaramu, angkat hatimu, sama-sama katakan, mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, katakan ku selalu sembahmu, selalu yes Tuhan, katakan, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi buat Tuhan, nyanyi sama-sama katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembah, katakan selalu sembahmu, yes Tuhan, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari katakan, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi buat Tuhan, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pada sorak-sorai paling meriah buat Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar kami mau terus memuji Engkau Tuhan. Biar kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Biar kalau sebentar Tuhan hari ini Bapa, kami mau menyediakan kehidupan kami Tuhan yang terbaik Bapa hanya bagimu Bapa. Untuk kami mau sama-sama mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Bekerjalah kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kami. Biar Kau berkati pembicara hari ini Bapa, Kau berkati lidah bibirnya Tuhan. Biar apapun yang hari ini pesan yang akan disampaikan Bapa, biar sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus dalam nama-Mu. Mari teman-teman yang siap dengar firman Tuhan dengan antusias sama-sama katakan amin. Shalom teman-teman Jesse dan Sinergi dimanapun teman-teman berada. Kau yakin dan percaya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Nah hari ini kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan Januari. Siapa yang masih merasakan penyertaan Tuhan sampai hari ini boleh lambaikan tangannya. Ya, Kak Uli yakin dan percaya kita semua masih dalam penyertaan Tuhan. Nah hari ini Kak Uli mau sharing tentang your words define your life. Atau perkataanmu menentukan hidupmu. Nah Kak Uli mau bilang nih, di kondisi hari-hari ini, di kondisi saat-saat ini yang sering kita lalui hari-hari ini, gampang banget buat kita untuk ngeluh. Gampang banget buat kita untuk bersungut-sungut. Gampang banget buat kita nggak mengucap syukur. Contohnya nih, kita anak-anak sekolah, adik-adik yang masih sekolah. Adik-adik sekolah dari rumah, belajar dari rumah. Belum lagi tiba-tiba gurunya kasih ujian mendadak, padahal materi belum dikuasai. Dan teman-teman yang masih kuliah juga demikian. Kuliah dari rumah, bimbingan skripsi dari rumah. Belum lagi dosennya yang susah ditemuin, sekalinya ditemuin marah-marah dan lain sebagainya. Nah, gampang banget gak sih buat kita untuk mengeluh? Gampang banget gak sih buat kita untuk tidak mengucap syukur? Ya, itu yang hari-hari ini kita alami. Nah, hari ini Kak Uli mau kasih 2 cerita yang pastinya teman-teman tahu. Yang pertama adalah gini, perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah,
Waktu itu bangsa Israel melakukan perjalanan keluar dari tanah Mesir dan melakukan perjalanan ke tanah perjanjian. Nah, di dalam perjalanan yang harusnya teman-teman tahu 40 hari, karena mereka bersungut-sungut, jadinya apa yang terjadi? 40 tahun. Teman-teman bisa buka di Alkitab, di Keluaran 15 ayat 24, dibilang gini, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Lanjut di Keluaran 16 ayat 2. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun. Dan di Bilangan 11 ayat 11 bilang gini. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Nah, di ayat ini sudah berapa kali kata bersungut-sungut yang dikeluarkan oleh bangsa Israel? Iya. Yang dilakukan bangsa Israel adalah tidak benar. Ketika mereka bersungut-sungut, Tuhan gak suka. Mereka menggunakan lidah mereka atau perkataan yang keluar dari mereka itu gak berkenan. Sehingga Tuhan membuat perjalanan mereka yang harusnya 40 hari jadi 40 tahun. Mereka berputar-putar di padang gurun. Itu satu cerita yang pertama. Dan cerita yang kedua adalah gini. Cerita tentang Paulus dan Silas. Dan pastinya teman-teman juga udah pada tahu. Pada suatu hari Paulus dan Silas sedang melayani di daerah Filipi. Dan bertemu dengan seorang gadis yang memiliki roh tenung atau dukun. Nah, Paulus pun mengusir roh jahat itu dari tubuh gadis itu. Tapi apa yang terjadi? Bukannya gadis itu berterima kasih, tapi gadis itu apa? Hamba itu adalah gini, mereka marah dan kemarahannya membuat Paulus dan Silas dijebloskan ke dalam penjara. Saat mereka di dalam penjara, seharusnya kondisi saat itu gampang gak sih buat mereka untuk mengeluh sama Tuhan? Kan aku udah melayani, tapi kok aku malah dimasukin ke dalam penjara? Nah, tapi apa yang dilakukan Paulus dan Silas? Mereka tidak mengeluh saat mengalami hal tersebut. Tapi apa? Di dalam penjara mereka berdoa, memuji nama Tuhan, menaikkan nyanyian dan pujian. Tiba-tiba saat mereka melakukan itu gini, mukjizat Tuhan terjadi. Gempa bumi yang hebat terjadi dan gini, Tuhan meruntuhkan penjara itu dan mereka terlepas dari belenggu-belenggu. Dan gini mereka bisa bebas dari penjara itu. Nah, dalam peristiwa ini gini, kita dapat melihat betapa dahsyatnya kuasa Tuhan di balik perkataan yang kita naikkan. Mukjizat Tuhan bisa terjadi lewat perkataan kita. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari dari dua cerita di atas? Gini teman-teman, Kauli mau kasih tahu, mengapa perkataan itu menentukan kehidupan kita. Yang pertama gini, perkataan itu adalah benih. Katakan, perkataan itu adalah benih. Amsal 18 ayat 21 bilang gini, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya, perkataan itu adalah benih. Ketika kita mengucapkan sesuatu, ibaratnya gini, kita sedang menanam benih itu. Dan benih itu pasti akan bertumbuh dan buahnya pasti akan kita nikmati. Jadi apa yang kita sering katakan di saat ini, apa yang kita sering katakan di hari-hari ini, apa yang sering kita keluarkan dari mulut kita hari-hari ini, ingat kita akan menuainya. Karena kita sedang menabur benih. Kalau hari-hari ini kita menabur benih yang buruk gini, maka tumbuhan itu atau yang tumbuh adalah dan yang gini, yang kita tuai ada hal-hal yang buruk. Kalau hari-hari ini kita menabur perkataan-perkataan yang baik, yang positif, maka kita akan menuai hal-hal yang baik juga dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama teman-teman yang Kak Uli mau kasih tahu dari cerita itu adalah gini, perkataan itu benih. Apa yang ditabur oleh bangsa Israel, apa yang ditabur oleh Silas dan Paulus, itu mereka menuainya sesuai dengan apa yang mereka katakan. Hati-hati dengan perkataan kita.
Karena gini, dengan perkataan kita bisa membangun. Bahkan dengan perkataan kita bisa menjatuhkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua gini, perkataan itu mengandung kuasa. 1 Petrus 4 ayat 11a bilang gini, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Jadi gini teman-teman, apa yang keluar dari mulut kita, apa yang kita ucapkan itu mengandung kuasa. Dan seharusnya apa yang keluar dari mulut kita itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Apalagi di tahun ini, tahun integritas. Kalau Kak Uli ngajar di anak sekolah minggu gini, apa yang kita ucapkan, apa yang ada di pikiran kita, dan apa yang ada di hati kita, dan apa yang kita lakukan harus sesuai dengan firman Tuhan. Jadi gini, apa yang kita ucapkan itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu mengandung kuasa. Firman Allah itu selalu dilekatkan dengan otoritas. Ketika ia menciptakan terang, ia berfirman dengan penuh otoritas. Sebab itu supaya perkataan kita penuh otoritas, apa yang harus kita lakukan? Tidak lain dan tidak bukan adalah rajin baca firman. Di tengah-tengah pandemi yang hampir setahun ini kita akan lalui, siapa yang masih rajin baca firman Tuhan? Boleh angkat tangannya? Ya, Tuhan tahu teman-teman, seberapa teman-teman mengenal Tuhan, seberapa teman-teman dekat sama Tuhan, itu dibuktikan dari hubungan teman-teman dengan Tuhan. Salah satunya adalah baca firman setiap hari. Itu yang kedua. Dan yang ketiga gini, karena Allah memperlakukan kita sesuai dengan apa yang kita katakan. Mengapa perkataan itu menentukan hidup kita? Yang ketiga, karena Allah memperlakukan kita sesuai dengan apa yang kita katakan. Pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Allah berjanji akan membawa mereka ke negeri yang penuh dengan susu dan madunya. Tapi di dalam perjalanan tadi apa yang terjadi? Bangsa Israel bersungut-sungut. Bangsa Israel menghadapi tantangan-tantangan yang besar yang mereka gak sanggup, akhirnya menyalahkan pemimpin mereka, akhirnya mereka menyalahkan Tuhan. Dan mereka bilang gini, lebih baik kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapa kamu membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang? Dan Alkitab memberitahu kita bahwa Allah memperlakukan mereka seperti yang mereka katakan. Dari angkatan yang keluar dari tanah Mesir, semuanya tewas di padang gurun. Kecuali siapa? Ada yang tahu? Ya, Yosua dan Kaleb. Pada saat kita ada dalam pergumulan, biasanya kita tergoda untuk mengatakan hal-hal yang atau sesuatu yang gak menyenangkan. Tapi gini, hari ini pertimbangkan ini, bahwa Allah akan memperlakukan kita sama seperti apa yang kita katakan. Jadi teman-teman, yuk kita mau koreksi diri kita, bahwa yang pertama itu perkataan adalah benih. Yang kedua, perkataan itu mengandung kuasa. Perkataan itu ada dampaknya. Dan yang ketiga, karena Allah memperlakukan kita sesuai dengan apa yang kita katakan. Nah, apa yang kita dapatkan dengan kita menjaga perkataan kita? Sekarang pertanyaannya gitu. Kalau mau kasih tahu buat teman-teman, yang kita dapatkan ketika kita menjaga perkataan kita tetap baik di hadapan Tuhan. Yang pertama, hidup penuh dengan berkat dan perkenanan Allah. Di 1 Petrus 3 ayat 10 bilang gini, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan penipu. Di terjemahan lain bilang gini, orang yang mau menikmati hidup dan mau mengalami hari-hari yang baik,
harus menjaga mulutnya supaya tidak membicarakan hal-hal yang jahat dan tidak mengucapkan hal-hal yang dusta. Sekarang pertanyaannya gini, siapa di sini yang tidak mau menikmati hidup? Siapa di sini yang tidak mau menikmati perkenanannya Tuhan? Siapa di sini yang tidak mau mengalami hari-hari yang baik? Apalagi di tengah situasi seperti ini. Kau yakin dan percaya semuanya pasti mau mengalami berkat Tuhan, mau mengalami perkenanannya Tuhan, mau menjalani hidupnya dengan baik, bahkan gini, mau melihat hari-hari dan menikmati hidup kita, hari-hari kita dengan baik. Salah satunya itu tadi teman-teman, jaga perkataan kita. Untuk dapat menikmati berkat Tuhan, perkenanan Tuhan, kita harus jaga mulut kita, perkataan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita dapatkan dengan menjaga perkataan kita? Yang kedua gini, kehadiran Allah yang dekat dengan pertolongan dan kasih karunia-Nya. Ketika kita menjaga perkataan kita, mulut kita, maka gini, Allah itu hadir dan senantiasa menolong hidup kita dengan kasih karunia-Nya. Seperti Silas dan Paulus. Seharusnya bisa aja mereka ngeluh. Mereka udah ngelayanin Tuhan yang tadi Kauli bilang. Tapi apa? Mereka memilih untuk memuji nama Tuhan. Mereka memilih untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Menaikkan setiap puji-pujian mereka. Mereka gak ngeluh satupun. Gak putus asa. Gak bersungut-sungut. Ketika mereka menaikkan itu semua gini. Kehadiran Allah ada. Pertolongan Allah ada. Bahkan mereka melihat mukjizat Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Nah, dari dua cerita tadi gini, bangsa Israel tidak dapat berkat. Bangsa Israel gak dapat perkenanannya Allah. Tapi berbanding terbalik dengan Silas dan Paulus. Mereka mendapat perkenanannya Allah. Mereka mendapat pertolongannya Allah. Bahkan gini, Allah mendengar setiap apa yang mereka lakukan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Belajar untuk melatih lidah kita atau perkataan kita menjadi murid Kristus. Lidah seorang murid Kristus seharusnya apa? Menjatuhkan, menguatkan? Iya. Lidah seorang murid itu selalu memberikan semangat baru. Bukan memberikan kehancuran, bukan melemahkan, bukan menyatakan hal-hal yang putus asa, bukan mengeluh, bukan bersungut-sungut dengan keadaan. Tapi apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Memuji nama Tuhan. Kalau secara manusia, secara daging, pasti kita akan bersungut-sungut, kita akan mengeluh. Tapi gini, ketika kita belajar jadi murid-muridnya Tuhan Yesus, maka gini, kita akan belajar untuk menjaga perkataan kita. Karena Tuhan memberikan kuasa dalam perkataan kita. Apa yang kita keluarkan itu sama seperti benih yang kita tabur dan akan kita tuai hasilnya nanti. Jadi teman-teman, hari ini yuk sama-sama Kak Uli dan teman-teman juga, yuk sama-sama kita menjaga perkataan kita. Karena perkataan kita menentukan hidup kita. Kalau kita ngomong yang negatif dalam diri kita, hal yang negatif pula akan kita tuai. Kalau kita ngomong positif dalam diri kita, hal positif juga akan kita tuai. Jadi your word change your word. Your words define your life. Jika perkataan baik dan tidak baik sama-sama berdampak besar, bukankah lebih baik memilih perkataan yang baik? Jadi pilihan itu ada di teman-teman. Teman-teman mau merubah hidup teman-teman, dimulai dari hari ini teman-teman mengambil keputusan untuk selalu memperkatakan hal-hal yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang bisa Kak Oli bagiin hari ini. Jadi yuk sama-sama kita belajar untuk kita selalu berkata-kata yang baik, selalu kita berkata-kata yang positif.
karena itu akan merubah kehidupan kita. Yuk kau ajak kita semua untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami belajar Tuhan untuk kami menjaga perkataan kami, untuk kami menjaga lidah kami, menjadi lidah seorang murid yang mengeluarkan kata-kata yang menyemangati orang lain, mengeluarkan kata-kata yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami gak mau bersungut-sungut Tuhan seperti bangsa Israel yang sudah Tuhan tolong, tapi mereka bersungut-sungut. Kami gak mau dibinasakan Tuhan seperti mereka. Tapi biarlah melalui kehidupan kami dapat menjadi berkat, kami dapat menjadi garam, kami dapat menerangi orang-orang di sekitar kami. Bahkan kami dapat memberi semangat bagi mereka yang letih lesu. Kami dapat berdoa bagi mereka yang butuh topang doa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami mau menikmati berkat dan perkenanan Tuhan di hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami untuk selalu mengucapkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Mengucap syukur dengan apa yang Tuhan beri dalam hidup kami. Terima kasih, berkati anak-anak-Mu di rumah kami masing-masing Tuhan. Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Bahkan Tuhan pakai kehidupan mereka lebih lagi untuk menjadi garam, untuk menjadi terang. Bahkan ketika mereka bertemu dengan orang-orang banyak, mereka akan menjadi saksi-saksi Tuhan dan menjadi generasi ilahi dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.